Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran statistik ya, di mana di sini kita akan membahas mengenai TCR ya. Jadi pembahasan kita mengenai total capaian responden ya, di mana di dalam total capaian responden ini kita nanti akan mengkategorikan apakah capaian responden atau jawaban-jawaban yang diperoleh dari responden itu nanti mempunyai kategori yang sangat baik ya, atau baik, atau cukup, atau kurang baik, atau tidak baik. Hal ini diberikan range interval oleh, yaitu kisarannya seperti ini. Nah, adapun informasi yang didapatkan dari TCR ini itu sebenarnya ada banyak ya, di mana kita bisa melihat mean itu adalah kebanyakan responden itu menjawab di angka 4,5 misalnya begitu. Ada kalau pertanyaan nomor 7 itu 4,1 misalnya seperti itu ya. Jadi ini informasi-informasi. Mungkin Anda juga bisa menambah informasi yang lain, misalnya ada mode misalkan ya. Mode itu yang sering muncul ya. Kalau ini kan rata-rata ya. Kalau ini adalah total capaian responden ya, di mana 91 ini kita berikan tanda begini ya, persen ya. Nah, bentuknya persen ya. Nah, untuk membuat ini caranya mudah sekali ya. Kita bisa langsung dari data awal ya, data awal seperti ini. Tentunya kita harus memakai jasanya alat analisis aplikasi software statistik, misalnya SPSS atau apapun ya. Yang paling mudah tentunya SPSS ya. Nah, karena cuma sederhana ya, jadi menggunakannya SPSS saja. Untuk deskriptif itu powerful. Nah, yang pemberian nama itu tidak usah menggunakan nama yang angketnya dimunculkan ya. Nah, nanti coba maksudnya seperti apa akan saya jelaskan nanti. Yang jelas ini kita keperluannya untuk kita copy nama variabel ini supaya kita tidak membuat satu-satu di SPSS ya. Anda sudah paham kan? Di SPSS itu kan kita harus membuat ini name variabel nih x1.1, x1.2. Nah, kalau banyak banget kan lama ya. Nah, maka dari itu kita buat jangan mengcopy datanya dulu, tetapi kita copy variabelnya dulu, name variabel dulu ke sini. Nah, ini kan ada banyak banget, ada 50 ya, ada 50 variabel yang akan kita deskripsikan. Juga desimal kita bisa ini defaultnya kan 2 ya. Ini saya tidak usah praktek ya, saya cuma tinggal menunjukkan aja karena ini gampang banget ya. Ini luasnya juga bisa Anda atur ya. Kemudian yang ini kalau Anda mau isi ya nggak apa-apa, tapi ribet ngapain. Ini kan nanti nggak akan kita gunakan, cuma untuk alat bantu aja ya. Jadi Anda copy dari Excel, tentu saja kalau di copy langsung ke SPSS nggak akan bisa, karena dia formatnya kan ini mendatar ya. Padahal SPSS itu kan mintanya itu vertikal ya. Maka kita coba ya, kita copy dari sini aja, lalu kita paste ya. Sebentar, ini belum di copy ya tadi. Ini kita copy dulu, kemudian kita paste di sini, paste yang transpose ya. Nah, jadi kan dari mendatar menjadi vertikal. Nah, dari maaf salah pencet. Dari mendatar seperti ini langsung aja sudah diblok juga oleh Excel ya. Enak sekali, tinggal di copy aja, langsung dimasukkan. Kita buka SPSS, langsung kita copy ke sini, sudah jadi. Nah, tinggal diatur desimalnya atau widthnya. Nah, kalau sudah, baru kita copy isinya ya, baru kita copy isinya seperti biasa ya. Ini kita ambil ke sini
ya, kita blok ke bawah dan kita copy, kemudian kita paste di SPSS. Sudah jadi ya, selesai ya. Nah sekarang yang akan kita jadikan tampilan pada saat nanti kita gunakan tampilan ini pada lampiran skripsi ataupun tesis, itu bentuknya seperti ini ya. Nanti Anda tinggal bikin aja ini, misalnya tabel berapa ya untuk X1 TCR ya, tabel TCR untuk variabel X1 seperti itu. Nah isinya ini ya. Nah sekarang cara menghitungnya sekarang. Adapun untuk menghitung, yang penting begini, X11 tidak usah Anda jelasin ini angket bunyinya seperti ini, tidak usah ya, karena nanti akan membuat tabel itu menjadi besar ya ukurannya, dan menjadi tidak nyaman untuk dibaca ya. Apalagi kalau ini nanti mau dimasukkan ke dalam bab 4 ya, bukan hanya lampiran, itu akan mengganggu ya. Maka seperti ini aja cukup ya. Kalau Anda ingin tahu pertanyaannya apa sih, pertanyaan nomor 7 di dalam variabel X1 itu apa sih ya, nanti tinggal lihat aja di lampiran angket begitu ya. Jadi ini adalah yang paling efisien sudah ya. Yang penting Anda kasih ini keterangan STS, TS, KS, S dan SS dengan skornya masing-masing ya. Skornya diperhatikan, harus cocok ya, kalau enggak nanti perkaliannya akan salah ya. Oke ya. Nah jika sudah, yang hijau ini nanti akan kita isi ya, akan kita isi dengan jawaban-jawaban yang sudah difrekuensikan oleh SPSS. Nah sekarang kita masuk ke ini, saya hapus dulu. Nah sekarang kita menganalisis sebagai bahan untuk mengisi persiapan TCR ya. Nah ini caranya gampang ya, analyze, kemudian deskriptif, dan isi frekuensis ya. Jangan dimasukkan seluruh variabel ya, misalnya ini di Ctrl A kan select all ya, jangan, nanti Anda bingung karena panjang banget tabelnya ya. Mending Anda isi X1 di shift ya, kemudian kita pilih sampai total X1, jadi satu-satu aja. Nah ini statistiknya Anda isi apa, misalnya min, median, sum, sudah cukup. Sebetulnya ini sudah cukup, tapi kalau Anda mau pakai mode ya nggak apa-apa ya, tergantung nanti Anda membutuhkan tidak di Excel ya. Jangan diisi semua ya, squeeness, kurtosis, minimum, maksimum, untuk apa ya, untuk apa, malah justru nanti malah mengundang pertanyaan, dan Anda kalau nggak bisa jawab, Anda malah justru jatuh ya. Udah kayak gini aja. Oke. Nah setelah di oke, kita akan punya data seperti ini, punya hasil seperti ini ya. Ini ada 13 pertanyaan yang akan kita uji, dan ini totalnya. Nah yang kita butuhkan yang total tidak ya. Nah oke. Kita lihat di Excel. Nah isian tadi ya, kita akan masukkan ke dalam skornya masing-masing. Kita lihat ya di hasil SPSS itu tadi, X1 sekarang yang kita akan hitung. X1 itu pertanyaannya hanya diisi oleh responden, jawabannya hanya 3, 4, 5, 1 dan 2 tidak diisi. 3 itu 1 orang, 4 itu 14 orang, dan yang menjawab 5 itu maksudnya yang menjawab 5 itu 22 orang ya. Jadi totalnya 37 respondennya pas ya, yang lainnya diabaikan. Nah nilai-nilai itu 1, 14 dan 22 itu Anda masukkan ke sini ya, 1, 14, 22 sesuai dengan apa ini, sesuai dengan skornya masing-masing ya. Ini saya pasin tengah ya supaya Anda tidak bingung. Nah seperti ini ya. Nah 1, 14, 22 ya. Ini kita ngerjain yang X11 dulu, karena nanti yang X12 sampai 13 sama ya. Untuk X21 juga sama, nanti tinggal ngopi aja ya, tinggal ngopi aja. Nah ini yang pertama dulu. Yang pertama ini kita harus membuat skor ya. Skor itu di SPSS ada ini nilainya di sini ya. Skornya ini 169 ya, 169 itu diperoleh dari mana? Nah ini kita hitung secara manual di sini ya, diperoleh dari
dari 0 dikalikan 1, 0 dikalikan 2, 1 dikalikan 3, 14 dikalikan 4, dan 22 dikalikan 5. Nanti hasilnya 169. Nah, perkataan saya tadi atau logika saya tadi itu dimasukkan ke dalam rumus Excel seperti ini. Silahkan ini dilihat ya. Nah, jumlahnya 169. Kalau min ya, kalau min itu berarti 169 dibagi 37 ya, rumusnya ini. I3 dibagi H3 ya, 4,5. Nah, TCR-nya ya, TCR-nya itu I3 ya, skor ini dibagi dengan 185 ya. 185 itu dari mana? Dari jumlah skala Likert ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya bukan dijumlah menjadi berapa ini, 14 bukan, tetapi jumlah skala Likertnya kan 1 sampai 5 ya, terus dikalikan dengan N 37, jadi itu nanti sama dengan 185. Kita coba ya, 5 skala Likert dikalikan 37 sampel kita, jadi 185. Nah, jadi I3 yaitu skor ya, kemudian dibagi dengan jumlah N dan jumlah skala Likert 185, kemudian dikalikan dengan 100 supaya bisa menjadi prosentase. Nah, dari prosentase ini kita akan buat kategori ya, supaya mudah ya, supaya mudah untuk mengatakan apakah total capaian responden kita itu ada di kisaran kategori mana ya, mau yang sangat baik, baik, cukup, kurang baik, atau tidak baik. Nah, supaya otomatis ya, karena kalau Anda menulis saja seperti ini ya bisa juga ya, ini terus di copy ya, dikira-kira aja di atas 85 ya, berarti ini SB, nah begitu ya. Namun jika jumlahnya banyak ya, ini ada 50 ya, maka Anda tidak akan mendapatkannya dengan cara yang teliti, atau bisa jadi ada miss di situ ya. Maka untuk menghindari itu kita gunakan aja logika ya, atau rumus yang berlaku tetap ya untuk seluruh case begitu. Nah, adapun rumusnya ini saya tunjukkan rumusnya seperti ini. Cuma kalau Anda mau pengen teliti ya, itu ringnya jangan diberi kesempatan untuk bocor ya. Maksudnya begini, maksudnya 85 dengan 100 ya, terus nanti 66 dengan 84 ke 85 itu ada kebocoran satu di sini, nanti nggak masuk nanti ya. Jadi misalkan kalau Anda punya nilai 84,5 ya, 84,1 sampai 84,9 itu nanti kosong ya. Kalau ada probabilitas Anda punya nilai seperti itu, maka tercenderung tidak akan bisa mengambil keputusan ya. Maka membuatnya rumus di sini harus hati-hati. Kita ingat pelajaran statistik 1 ya, tentang deskriptif itu untuk membuat interval ya. Yang teliti itu kan paling tidak setengah ya. Tapi kalau Anda mau lebih teliti lagi, ini rumusnya bisa dirubah. Misalnya ini ya, nah ini misalnya 84,99, jangan hanya 84 ya. Ini kan yang baris kedua ya. Baris kedua itu kan mulai 66 sampai 84 seperti ini, mulai 66 sampai 84. Nah, ini kurang teliti ya, harusnya 84,99 ya. Nah, itu baru bagus ya. Nah, terus yang ini juga begitu, ini jangan sampai 65,5, masih bocor setengah, gunakan aja 65,99 ya. Begitu, ini juga diedit ya, dikasih yang lebih bagus lagi. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita copy aja ke bawah ya. Nah, seperti ini saudara-saudara.
Jadi kalau ini menggunakan logika, kalau di sini nulis aja ya. Kalau Anda mau nulis saja ya nggak apa-apa, tapi ngapain gitu ya, nanggung ya, karena tidak teliti, tidak rigid ya, tidak tepat ya. Maka silahkan nanti digunakan untuk menulis formulanya aja, karena nanti satu ini memang kita agak payah ya membuatnya, tapi untuk yang X2, X3, kemudian Y, kemudian dan seterusnya itu nanti kita sudah mudah ya, karena tinggal copy aja. Nah, kalau Anda mau menginginkan filenya ya silahkan di Jabri. Demikian dari penyampaian TCR ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.